Halo, kembali lagi dengan saya Faisal Amri dan kita memasuki chapter 20 yaitu tentang would have dan should have ya. Would have adalah bentuk lampau dari will have. Bentuk lampau dari will have. So, jika Anda telah paham dengan penggunaan will have, maka untuk memahami would have sangat-sangat gampang. Karena pemahamannya sama. Yang membedakan hanya masa waktunya saja. Would have menyatakan lampau. Oke, akan telah juga sama dengan will have. Hanya saja would have akan telah untuk peristiwa ataupun kejadian ataupun perlakuan pada masa yang lampau. Kita lihat contoh kasusnya agar Anda bisa lebih memahaminya. Dan buka juga chapter 20 di buku Anda. Karena contoh kasus ataupun contoh peristiwa saya telah meletakkan di situ. Anda bisa baca dan lihat penjelasannya juga ya. Oke. Lihat. Kita akan mulai dari would have, oke? Lihat. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama, saya bercerita kepada Anda. Ya, Senin pagi yang lalu. Senin pagi yang lalu, Jessica menyuruh saya datang ke rumahnya pada jam 3 sorenya. Senin pagi yang lalu. Anda bayangkan, jam 3 sorenya pada Senin yang lalu. 3 sore. Dia menyuruh saya Senin pagi untuk datang ke rumahnya pada jam 3 sorenya. Tentu masa akan datang. Ya. Oke. Masa akan datang di masa yang lalu. Oke. Nah, tapi saya katakan kepadanya bahwa saya tidak bisa untuk datang waktu itu karena saya akan telah mengajar di kelas waktu itu. Karena saya akan telah mengajar pada jam 3 sorenya waktu itu. Lihat, akan telah. Ya kan pada waktu itu, jam 3 sore waktu itu, Senin sore yang lalu tentunya ya. Nah, tentu kan masa akan datang pada masa yang lalu. Senin paginya sampai ke Senin sorenya jam 3, tentu masa akan datang. Ya. Tapi peristiwa itu adalah peristiwa yang lalu. Oke? Langsung kita buat dalam bahasa Inggrisnya yaitu saya akan telah mengajar di kelas waktu itu. Kata kerja wajib. Kata kerja bentuk ketiga. Have berartikan telah. Dan would harus bersama kata kerja bentuk pertama. Have kata kerja bentuk pertama. I would have. Touch. Ini bentuk pertama, touch bentuk kedua, bentuk ketiga pun sama, touch juga. In the class. Saya akan telah mengajar di kelas waktu itu. Diterangkan oleh would yang merupakan bentuk lampau dari will. Oke. Yang berikutnya. Laporan itu akan telah selesai pada hari Rabu waktu itu. Lihat. Laporan itu. The report would akan telah have telahnya selesai. Finish tambah id bentuk ketiga ini. Oke. On pada hari Rabu. Wednesday. Ya, Wednesday. Lihat. The report would have finished on Wednesday. Laporan tersebut akan telah
selesai waktu itu pada hari Rabunya. Hari Rabu pada waktu yang lampau. Dalam bentuk negatif, tidak akan telah. Berarti would ditambah not. Would not atau disingkat wouldn't. I would not. I would not atau I wouldn't have taught in the class. Saya tidak akan telah mengajar di kelas waktu itu. The report would not have, laporan itu tidak akan telah selesai pada hari Rabu, on Wednesday. Waktu itu diterangkan oleh would. Nah, kalimat bertanya sama. Would harus Anda letakkan sebelum subjeknya. Langsung saja saya buat. Bentuk bertanya tentu would you ya. Bukan maksud arti ini ya. Ini adalah bentuk bertanya. Would you have taught in the class? Akankah waktu itu kamu telah mengajar di kelas? Akankah kamu telah mengajar di kelas waktu itu? Sama. Oke? Nah, begitu juga untuk the report ya. Would the report have finished on Wednesday? Akankah laporan tersebut telah selesai pada hari Rabu waktu itu? Paham? Nah, jawabannya tetap sama, yes atau no Pak tentunya. Would you have taught in the class? Akankah kamu waktu itu telah mengajar di kelas? Yes, I would. Yes, I would have. Ya, saya akan telah waktu itu. No, I would not have. Saya tidak akan telah waktu itu. Oke? Would the report have finished on Wednesday? Akankah laporan itu telah selesai pada hari Rabu? Yes. The report would have. Atau the reportnya kita ganti dengan kata ganti. Ya, itu akan telah selesai. Itu benda, berarti it. It would have. No, tidak. It would not have. It would not have. Tidak. Itu tidak akan telah. Telah apa? Telah selesai. Karena yang ditanya tentang selesai atau tidaknya. Oke? Dan itu merupakan bentuk kalimatnya. Nah, kita lihat. Dan saya ambil contoh yang ada di buku Anda. I would have bought the car. Lihat. Bought adalah bentuk ketiga dari buy. Buy adalah membeli atau beli. Bentuk keduanya adalah bought. Bentuk ketiganya adalah bought. Bentuk ing-nya adalah buying. Oke, Anda lihat di irregular verb, kata kerja tidak beraturan, ya. Dan kita memakai bought yang bentuk ketiga, bukan bentuk yang kedua, oke? Saya akan telah membeli mobil itu, waktu itu. Waktu itu, dulu. Seperti itu. Intinya lampau, oke? They would have finished the project. Mereka akan telah menyelesaikan proyek itu, waktu itu. Anda paham? Nah, bentuk negatifnya sama dengan sebelumnya yang saya katakan. Tambahkan kata not. Would not atau wouldn't. I wouldn't have bought the car. Saya tidak akan telah membeli mobil itu waktu itu. Oke? They would not atau they wouldn't have finished the project. Mereka tidak akan telah menyelesaikan proyek itu waktu itu dulu. Oke? Dalam bentuk bertanya sama tetap. Tentu
bertanya ke kamu jadinya ya. I. Would you? Oke, bentuk pertama. Would you have bought the car? Akankah waktu itu seperti itu? Akankah waktu itu kamu telah membeli mobil tersebut? Akankah waktu itu kamu telah membeli mobil itu? Paham? Oke, bentuk yang lain. Contoh yang lain. Which day akankah mereka waktu itu telah have menyelesaikan finished okay, the project? Would they have finished the project? Akankah waktu itu atau akankah mereka telah menyelesaikan proyek tersebut? Itu bertanya ya. Kita lanjut untuk ke should have. Oke? Should di sini artinya adalah seharusnya. Mari kita lihat yuk.